kaum muda ini lebih tertarik pada bagaimana teknologi berkembang ada ataupun dikembangkan ya ke depannya dalam hal memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan air dan juga ketahanan pangan. Seperti misalnya yang terkait sistem pengelolaan air, drainasenya, drainase dari pengelolaan katakanlah irigasi daerah biasa kan ada drainasenya ya. Bagaimana itu dikelola, kemudian kalau itu menyangkut air untuk domestik, sistem pengelolaan air limbahnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga mereka menyinggung mengenai penggunaan energi terbarukan. Oke, selamat sore Tribuners, kembali di dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu setiap harinya, dimana hari ini kembali lagi kita berjumpa di dalam acara Tribun Podcast. Dan seperti biasa Tribuners, Tribun Manado selalu menghadirkan narasumber-narasumber tentunya yang bisa memberikan edukasi kepada kita semua dan memberikan masukan, terutama pengalaman-pengalaman yang diberikan, karena selalu Tribun Manado mengundang narasumber-narasumber yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan seperti hari ini, saya sudah mengundang dua narasumber yang spesial yang ada di depan saya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung bawa untuk memperkenalkan narasumber kita yang ada di depan ini. Dimulai dari Bapak. Ya, silakan. Baik, Bu Ferdi, jadi saya hari ini datang ke Studio Tribun untuk sebagai Ketua Hati Cabang Manado. Dan hari ini saya didampingi oleh Bu Febrina, seorang akademisi yang juga menjadi pengurus Hati Cabang Manado. Mungkin lebih lengkapnya silakan Bu. Silakan. Terima kasih. Ya. Ya, saya dari Unsrat, Fakultas Teknik Unsrat, kebetulan juga salah satu pengurus Hati Sulut, yaitu saya di Komisi Penelitian, Pertemuan Ilmiah dan Seminar. Ya, mungkin itu saja ya. Nama saya sudah ada kan? Ya, udah ada. Oke. Hari-hari berarti ngajar ya? Iya. Oke. Nah, Tribuners, jadi sore ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Seperti tadi juga sudah disampaikan terkait dengan ini datang bukan sebagai Pakabalai Sungai, tetapi sebagai Ketua Hati Manado. Dan pembahasan kita sore ini terkait dengan Hati dan perannya dalam pengelolaan sumber daya air untuk menunjang sumber daya pangan dan lain-lain. Nanti kita akan bahas. Sebelum masuk lebih jauh, Pak, ini banyak masyarakat ini yang baru dengar ternyata. Apa sebenarnya ini? Apakah hati ini berkaitan dengan di dalam organ tubuh atau seperti apa, Pak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit dulu, Pak Ketua, ini terkait dengan hati ini sebenarnya apa ini hati? Ya, silakan. Jadi hati bukan hati ya, tapi hati ya dibacanya, diucapkannya seperti itu, dilafalkannya. Hati adalah himpunan ahli teknik hidrolik Indonesia. Jadi ini adalah wadah organisasi profesi keahlian yang terdiri dari ahli-ahli teknik hidrolik, dalam tanda kutip hidrolik keairan ya khususnya. Jadi siapapun yang mempunyai minat dan kecenderungan untuk sebagai ahli hidrolik boleh berhimpun di dalam hati. Nah, anggotanya di seluruh Indonesia ada cabang-cabang di hampir setiap provinsi di Indonesia. Bahkan ada yang di beberapa kota selain ibu kota provinsi juga ada cabang hati. Anggotanya terdiri dari akademisi, ada praktisi, ada profesional di bidang sumber daya air.
ahli bendungan, Oke. boleh di situ ahli irigasi, ahli sungai, ahli pantai, ada di situ semuanya. Oke. Artinya siapapun atau apapun yang terkait dengan sumber daya air, nah disinilah tempatnya Berkumpul para di ahli sini. ini berkumpul, kira-kira begitu. Iya, oke. Jadi ini tergabung ya dari akademisi, terus juga tenaga-tenaga ahli yang lain ya yang memang berkumpul di sini. Nah, Pak Ketua, ini berarti tadi sudah dijelaskan, ini hati ini berarti punya apa? Punya cabang di berbagai daerah dan salah satunya di Sulawesi Utara atau di Kota Manado. Nah, untuk di Kota Manado sendiri untuk saat ini, Pak, ini sudah berapa banyak anggotanya, Pak, yang Ya, jadi untuk di Kota Manado sendiri anggota hati itu kurang lebih saat ini ada 298 orang. Oke. Itu tadi saya sebutkan bahwa ada berbagai kalangan yang menjadi misalnya akademisi. Hampir sebagian besar teman-teman akademisi di Unsrat yang punya peminatan atau kecenderungan ke kegiatan teknik sipil hidraulik ya khususnya teknik sipil hidrolik. akan menjadi anggota hati. Kemudian juga di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Sungai Balai misalnya, Sungai, ya. hampir seluruh karyawan-karyawati kita, pejabat-pejabat kita di sana yang teknik sipil atau teknik pengairan atau teknik sumber daya air menjadi anggotanya. Kemudian ada juga yang dari pemerintah daerah yang berprofesi sebagai abdi negara atau PNS di pemerintah daerah. Ada juga dari kontraktor atau profesional dari BUMN maupun dari kontraktor swasta. Demikian juga dari konsultan, misalnya konsultan yang bergerak di bidang sumber daya air, hampir semuanya merupakan anggota hati. Nah, di Manado tadi saya sampaikan kita ini merupakan salah satu cabang yang pada hari ini juga ingin ikut merayakan ulang tahun hati yang ke-44. Salah satu kegiatan kita hari ini adalah podcast di Tribun untuk memperkenalkan diri sebenarnya. Karena Bung Ferdi aja tadi nggak tahu apa hati. Iya, gitu bingung kita waktu ini apa hati sebenarnya. Iya. Ini salah satu kegiatan kita untuk masyarakat tahu lah kira-kira hati itu apa gitu. Nah, kita pindah ke Enci dulu. Nah, ini menarik karena tadi sudah dijelaskan, Ci, ada akademisi dan beberapa tenaga ahli yang gabung di sini. Nah, kita mau tanya dulu, Ci. Kenapa tidak ngajar saja, Ci? Kenapa gabung di sini? Apa sih partisipasi dari akademisi ini untuk ikut di hati ini? Silakan, Ci. Ya, oke. Kami sebenarnya para akademisi yang tergabung dalam hati itu sangat bersyukur ya, dan merasa terhormat untuk bisa ikut berkontribusi dalam program-program hati. Apakah itu program dari pusat maupun program dari cabang Sulawesi Utara. Nah, pada dasarnya peran kami kan ya mengajar yang utama ya. Jadi dengan bergabung dengan hati, di mana salah satu kegiatannya adalah salah satunya itu ada PIT ya, pertemuan ilmiah tahunan itu kan berkumpul para akademisi, para ahli, para teknokrat di bidang sumber daya air ya, membicarakan masalah-masalah aktual, masalah-masalah mengenai air di Indonesia, dan mungkin juga masalah-masalah yang mendunia ya. Jadi itu bisa menjadi masukan buat kami untuk selalu memperbaharui bahan ajar kami gitu ya, materi yang akan kami berikan kepada mahasiswa sehingga mereka makin terbuka wawasannya mengenai tantangan ke depannya sebagai generasi muda yang nanti akan mewarisi pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Jadi memang ini manfaatnya luar biasa ya, akademisi gabung di situ ya. Situ ya. Pak Ketua, ini program-program apa saja yang tadi
sempat juga sudah dijelaskan bahwa ini tentunya salah satu manfaatnya itu memperbaharui bahan ajar ya, artinya bisa mengajar ke mahasiswa. Salah satunya dari sekian banyak manfaatnya. Nah, Pak Ketua, kalau di Sulawesi Utara sendiri HATI ini sudah berapa lama, dan mungkin program-program yang sudah dibuat ini dalam kepemimpinannya Bapak mungkin atau sebelumnya ini apa yang bermanfaat tentunya bagi sumber daya air? Ya, silakan. Ya, jadi kalau saya tidak salah ya, ini di Sulawesi Utara ini saya sudah menjadi ketua yang kelima kalau nggak salah, kelima atau keenam. Artinya keberadaan HATI di Sulawesi Utara ini sebenarnya sudah cukup lama, tetapi karena mungkin masyarakat kurang kenal, jadi kita tidak tahu apa sih yang dikerjain oleh HATI gitu ya. Tapi begini, HATI ini kan sebenarnya organisasi profesi ya. Jadi karya HATI itu ya ada di karya setiap anggota. Kira-kira begitu. Misalnya ini, kita membangun prasarana sumber daya air irigasi lah, kira-kira begitu ya. Nah, disitulah ada karya HATI. Karena orang-orang yang bekerja dalam pembangunan sumber daya air, prasarana sumber daya air seperti irigasi adalah anggota HATI. Nah, itu peran dalam pembangunan sumber daya air di secara umum ya, secara umum. Nah, demikian juga misalnya kita membangun bendungan. Nah, salah satu yang dibutuhkan dalam sebuah pembangunan bendungan adalah ahli hidrolik. Aliran air ya. Nah, disitulah ada anggota HATI. Jadi peran HATI ini ditunjukkan oleh peran yang dilakukan oleh anggotanya, gitu. Dalam setiap pembangunan prasarana sumber daya air, di situ insya Allah pasti ada anggota HATI yang berperan. Gitu. Nah, Sulawesi Utara sendiri sepanjang keberadaan HATI di sini banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tentu saja. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah baik tingkat internasional maupun nasional di berbagai tempat ya. Dan bahkan di Manado sendiri beberapa tahun yang lampau juga sudah pernah ada pertemuan ilmiah. Nah, di forum pertemuan ilmiah itu di sanalah tempatnya bertukar pikiran, bertukar pengalaman antara sesama HATI. Di sanalah ada metode-metode baru yang diperkenalkan bagaimana mengelola sumber daya air. Di tempat pertemuan ilmiah itu juga disampaikan atau dilakukan pertukaran informasi terkait sumber daya air. Artinya di dalam pertemuan ilmiah itu ada peningkatan kapasitas dari masing-masing anggota. Nah, itu salah satu kegiatan yang sangat rutin dilakukan. Hampir tiap tahun ada kegiatan pertemuan ilmiah. Bahkan di masa Covid kemarin kita tetap mengadakan pertemuan ilmiah, walaupun dilakukan melalui YouTube, Zoom atau tidak secara langsung ya. Tapi kita siarkan melalui waktu itu kalau nggak salah pakai YouTube, kemudian pakai Zoom meeting, sarana Zoom meeting kita adakan pertemuan ilmiah meskipun dalam kondisi masih Covid waktu itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain ya, kita juga melakukan kegiatan di tingkat wilayah, misalnya di Manado, kita bersama-sama dengan Balai Wilayah Sungai biasanya kita mengadakan kegiatan susur sungai. Nah, kegiatan-kegiatan yang edukasi ke masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, goes to kampus, kemudian goes to school gitu ya, edukasi tentang bagaimana menjaga air lah, kira-kira begitu. Karena di level itu kita baru seperti itu. Kita juga mengadakan FGD yang beberapa kali kita lakukan. Itu yang pernah kita lakukan di Sulawesi Utara. Pak Ketua, ini juga
kalau bicara tentang sumber daya air, tentunya ini tidak terlepas dari namanya ketahanan pangan. Ini sangat penting, dan kalau kita tahu ya Pak Ketua, ini pemerintah saat ini memang fokus juga salah satunya ke ini ketahanan pangan. Ini apa kaitannya ini berkait dengan sumber daya air ini dengan ketahanan pangan ini yang memang saat ini pemerintah betul-betul lagi fokus di sini, Pak. Silakan. Ya, jadi pemerintahan yang baru ini punya visi yang disebut sebagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan ketahanan bangsa. Salah satunya adalah melalui meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada pangan. Ya. Salah satu visi yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya digalakkan lah, kira-kira begitu. Nah, kami sebagai anggota hati yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air tentu saja sangat berkaitan gitu, karena irigasi adalah bagian dari pengelolaan sumber daya air. Daya air yang kita peroleh untuk kemaslahatan masyarakat salah satunya adalah untuk irigasi. Ya, irigasi. Nah, hari ini dan 2 tahun ke depan mungkin atau 3 tahun ke depan selama pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini, salah satu yang diupayakan adalah bagaimana swasembada pangan melalui kegiatan irigasi itu ditingkatkan. Ya. Tugas kami sebagai anggota hati tentu saja berperan serta di situ. Irigasi itu adalah hasil dari karya dari anggota-anggota hati. Nah, salah satu keahlian yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya air diantaranya adalah irigasi, itu adalah hati, anggota hati. Yeah. Nah, jadi perannya cukup besar. Nah, tentu saja banyak daerah yang hari ini masih kesulitan untuk meningkatkan produksi pangan. Yeah. Sawah yang seharusnya bisa tanam 2 kali misalnya baru 1 kali. Kenapa? Karena sumber daya air atau airnya kurang. Ya. Sawah-sawah yang irigasi yang harusnya bisa 3 kali panen, 3 kali tanam, IP-nya 250% atau 300%, sekarang baru 200% atau 2 kali tanam. Nah, disitulah ahli-ahli kami, anggota hati itu berperan. Bagaimana memanage air ini supaya sepanjang tahun daerah irigasi ini bisa menanam. Nah, tentu saja dengan adanya peningkatan jumlah IP-nya akhirnya menyebabkan hasil yang lebih besar kan. Dari 1 tahun sekali nanam atau 2 kali setahun tanam menjadi 3 kali misalnya, itu akan signifikan hasil pertanian yang kita peroleh. Disitulah sumbangan kami sebagai ahli hidrolik, bagaimana memanage sumber daya air itu atau air irigasi itu untuk menghasilkan produksi yang lebih besar atau meningkat. Nah, itu tugas peran kami di dalam swasembada pangan itu. Itu sangat luar biasa ya. Nah, kita ke Enci. Salah satu yang tergabung di sini tentunya ada juga ya teman-teman dari akademisi yang lain yang tergabung. Nah, apakah selama ini juga di kegiatan-kegiatan hati terlibat juga tidak para akademisi ini untuk mengelola sumber daya air untuk ketahanan pangan ke depannya, secara khusus di Sulawesi Utara sendiri? Itu seperti apa? Sebenarnya mau bilang ini secara khusus, mungkin bukan khusus ya, tapi fokus ya. Ya, sebagai akademisi kan kita memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian. Nah, fokus penelitian mengenai sumber daya air ini yang bisa kita atur gitu. Jadi kalau ditanyakan mengenai bagaimana peran akademisi terhadap pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan,
Kami itu ya bisa memberikan masukan-masukan Oke. lewat hasil penelitian ya, juga koreksi ataupun inovasi yang berkaitan dengan desain struktur bangunan air misalnya, atau berkaitan dengan teknik pelaksanaan pengairan sawah dalam daerah irigasi atau dalam jaringan irigasi teknis. Juga bisa penelitian yang lebih holistik yang menyangkut pasca produksi. ya pasca produksi ya, juga bagaimana petani pemakai airnya ya Pak ya, P3-nya itu bisa dikondisikan untuk diberdayakan ya, untuk bisa memanfaatkan air seefisien mungkin misalnya ya. Nah, itu bisa melalui penelitian kita bisa mendapatkan potensi masalah dan juga ancaman atau bagaimana kita bisa mencarikan jalan keluar misalnya. Ya, mungkin selama ini sudah ada tidak sih penelitian-penelitian yang dari akademisi sendiri memberikan masukan ke hati sendiri. Selama ini mungkin ada pernah buat di pulau-pulau atau di tempat lain sebelumnya. Untuk saat ini yang saat ini mungkin saya kurang tahu, tapi saya melihat potensinya besar sekali ya. Karena kita kan Sulawesi Utara ini kepulauan ya. Ya, kepulauan tentunya kepulauan. Jadi tentu dan tantangan untuk kepulauan itu kan sumber daya air itu terbatas. Ya, air tanah terbatas, memanfaatkan lebih bergantung pada air hujan misalnya. Jadi ya itu memang satu topik penelitian yang juga cukup menarik dan menantang. Ya. Tapi gini ya. Ya, silakan. Peningkatan produksi pangan itu bukan semata-mata soal air, itu yang harus diingat ya. Hari ini mungkin masyarakat mengeluhkan tentang pupuk misalnya. Tentang saprodi gitu. Kita menyediakan air ya, tugasnya PU lah khususnya ya, itu adalah menyediakan air, dan disitulah peran anggota hati yang tadi saya sampaikan. Tetapi kalau tidak didukung oleh yang tadi itu, yang pupuk, saprodi dan bibit dan sebagainya, juga tidak ada artinya gitu. Nah, mungkin tadi Encik sudah menyampaikan ya bahwa penelitian dan sebagainya itu bisa salah satunya mengefisienkan penggunaan air untuk irigasi. Teman-teman di beberapa tempat sekarang ini di Jawa Barat ya kalau tidak salah, anggota-anggota hati yang ada di sana, terutama yang saat ini berkarya atau berprofesi di Kementerian PU, menciptakan sebuah pola berbudidaya padi hemat air. Jadi, nah ini salah satu upaya melestarikan air juga kan, gitu. Nah ini airnya tidak terlalu banyak, hemat air, tapi produksi padi, produksi berasnya meningkat. Nah teman-teman sudah bergerak sana di wilayah Jawa Barat. Anggota-anggota hati yang tergabung di hati Cirebon, anggota hati Jawa Barat sudah mencoba mempraktekkan ini, dan ini sangat menjadi perhatian pimpinan, peran anggota hati dalam mengubah budaya bersawah atau bertani yang airnya dilos gitu ya, digenang gitu, menjadi lebih hemat. Nah, ini salah satu peran, dan itu hasil penelitian. Nah, penelitiannya ya dengan siapa ya, teman-teman hati dan juga akademisi. Itu sudah berjalan sekarang ini. Berarti ini sangat, bagi kita ini sama saja pada umumnya seperti profesi-profesi yang lain, advokat, ini tenaga-tenaga ahli yang betul-betul berperan penting di tengah-tengah masyarakat ya Pak. Yang apalagi untuk mendukung visi pemerintah untuk Presiden swasembada pangan tadi, ketahanan pangan tadi. Ya, itu sangat besar sekarang ini peran teman-teman anggota hati kita semuanya ini. Gitu. Jadi untuk Pak Ketua di Sulawesi Utara tentunya ini masyarakat harus tahu ya, ada hati ini yang betul-betul di dalam ini orang-orang profesional di bidangnya masing-masing, yang ada akademisi dan lain-lain. Nah ini Pak, kalau mau gabung di sini bagaimana Pak? Ini kan orang kan tadi tadi sudah dijelaskan. Karena tadi Pak Ketua juga sempat sampaikan bahwa untuk
disebut sebagai tenaga ahli tentunya memiliki sertifikat. Iya, Dan ini iya. biasanya dikeluarkan oleh hati. Iya. Nah, ini gimana Pak ini? Boleh dijelaskan? Jadi gini, siapapun yang sarjana atau ahli di bidang sumber daya air terbuka untuk bergabung Ya. dalam hati. Oke. Nah, ada webnya, nanti bisa dibuka di web kita, apa-apa persyaratannya dan sebagainya. Nanti mohon nanti dapat di linknya bisa ditampilkan, nanti ditampilkan. ya. Ya. Nah, di situ nanti ada persyaratan-persyaratannya. Nggak susah. Ya. Yang penting punya sarjana ya, sarjana terutama ini harus sarjana karena sarjana. ahli kan Bu ya. Ya. Ini harus Sarjana. harus sarjana. Sarjana apa dulu ini? Sarjana teknik sipil yang teknik punya sipil. peminatan ke keairan, Keairan. sumber daya air. Oke. Kalau gedung ya jangan, jalan juga jangan gitu ya. Tapi teknik sipil ini kan macam-macam nih. Iya, betul, Sipil betul. gedung, sipil jalan. Nah, ini sipil yang mengkhususkan diri kepada keairan. Nah, ini Oke. boleh. Nah, kami memang mempunyai tugas untuk meningkatkan, salah satunya ya, meningkatkan profesionalisme anggota, kapasitas anggota. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan sertifikasi keahlian dari anggota-anggota kita ini. Jadi siapapun yang sudah menjadi anggota hati berhak ya, bukan wajib ya, berhak untuk mengikuti sertifikasi keahlian. Oke. Kita punya LSP atau lembaga sertifikasi profesi hati. Tapi ini berkedudukannya masih di Jakarta, Ya. di kantor pusat. Nah, LSP hati inilah yang bertugas atau mempunyai kewajiban untuk melakukan sertifikasi keahlian terhadap anggota-anggotanya. Anggota, ya. Karena seperti kita tahu bahwa seseorang dinilai mampu ya sejauh ini oleh dibuktikan dengan Ya, sertifikat keahlian. Ya. Nah, siapapun tadi saya sampaikan berhak untuk mengikuti sertifikasi itu. Dari situlah nanti akan dinilai oleh para penguji, ya, kira-kira si A ini ahli muda, ahli madya, atau ahli utama, atau mungkin masih yang pertama Ya. gitu. Ya. Nah, biasanya ini berdasarkan pada pengalaman gitu ya. Kalau seseorang dengan pengalaman yang lebih panjang, sudah banyak merencanakan bahkan melaksanakan sebuah pembangunan keairan gitu ya, itu sumber daya air, nah dia akan mempunyai sertifikasi keahlian yang lebih tinggi. Saya misalnya, saya hari ini untuk keahlian saya sudah di utama. Ya. Karena saya punya pengalaman cukup panjang Ya, gitu cukup sebagai panjang, profesional di bidang sumber daya air. Atau ada yang lebih ini mungkin di madya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Nah, ini salah satu upaya tugas kami untuk anggota-anggota kita di Sulawesi Utara. Oke. Nah, menarik tadi yang sarjana yang harus gabung ini sarjana. Nah, tentunya kan yang punya keahlian dan tentunya harus sesuai dengan persyaratan. Nah, kalau dari akademisi sendiri selaku dosen juga kan mengajar juga ya, Enci ya. Ada tidak mungkin menggaungkan terkait dengan hati ini kalau selesai kuliah ya ini ada hati, ini ada yang bisa memberikan sertifikat tentunya yang bisa mengajar kalian gabung di sini punya keluarga besar. Ini juga kan bagi kita satu kekeluargaan besar ya tergabung di sini. Ada tidak selama mengajar mungkin atau mungkin menyampaikan itu ke mahasiswa terkait dengan hati ini ada di Sulawesi Utara dari akademisi sendiri ya? Iya, secara khusus barangkali saya pribadi ya. Saya tidak melakukannya di kelas, tapi saya lebih mengusahakan menanamkan kepada mereka pengenalan mengenai air, perannya yang vital ya. Kemudian juga peran mereka mahasiswa yang nantinya menjadi kaum yang produktif ya. Bagaimana mereka nanti harus menangani sumber daya air yang ada gitu ya. Dan mengenai hati itu mereka bisa dapatkan pada saat mereka diikut sertakan oleh para dosennya untuk dalam acara-acara hati misalnya. Misalnya ya kami juga bisa sudah beberapa kali yang mengikut sertakan untuk
mengikuti kegiatan hati ya, kegiatan hati. sehingga mereka punya wawasan sedikit mengenai Ya. apa itu hati gitu. Iya. Ya. Oke. Ya. Ini juga pembelajaran justru ya bagi mereka ya, Cia, Ya. yang Ya. betul-betul mengambil jurusan tersebut ya, Ya. di Peminatan tersebut Peminatannya. ya di situ ya. Ya. Oke. Pak Ketua, ini ada tidak program masuk ke kampus, mungkin mendekat ke kampus, memsosialisasi terkait dengan hati dan program-programnya selama ini? Ada ya, jadi kita memang punya program Gustu Kampus gitu. Salah satu upaya kita untuk memperkenalkan hati ini ke kalangan dosen-dosen dan juga mahasiswa, akademisi dan mahasiswa ya, supaya mereka tahu, ternyata ketika dalam pekerjaan nanti ada organisasi profesi yang menaungi mereka ya, gitu. Kalau mereka lulus, mereka otomatis akan jadi ahli pertama loh. Iya. Nah, kalau asal mendaftar ya Bu ya. Asal Kira-kira begitu. Nah, kira-kira gitu. Diminum. Nah, jadi kami untuk dalam rangka hari ulang tahun hati yang ke-44, kita akan menyelenggarakan, selain podcast ini, kita juga akan menyelenggarakan hati Gustu Kampus. Dalam waktu dekat kita juga akan menyelenggarakan itu. Di sana kita akan membuat pelatihan untuk para mahasiswa. Oke. Terkait dengan, tentu saja pelatihan yang terkait dengan ilmu keairan, ilmu hidrolik lah gitu dulu. Nah, nanti kita akan adakan pelatihan dalam waktu dekat ini. Mungkin setelah libur ya Bu ya, kita akan selenggarakan. Yang akhir Januari kan libur gitu ya. Betul. Rencananya berarti di Unsrat ini. Di Unsrat ya. Nah, satu lagi Mas Ferdi, jadi pada bulan September nanti kegiatan besar. kita ada kegiatan pertemuan ilmiah tahunan ke-42 di 42 ya, Iya, 42. di Kota Manado. Jadi kemarin kita mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah hati di Sorong yang ke-41. Nah, pada saat itu kita ditunjuk atau sepakat, ini seluruh anggota hati seluruh Indonesia sepakat untuk menunjuk Manado menjadi tuan rumah pertemuan ilmiah. Kenapa Manado, Pak? Nah, itu dia. Karena banyak hal yang harus dieksplor dari Manado ini, dari juga. Sulawesi Utara ini. Nah, kita menjadi tuan rumah nanti bulan September. Nah, acaranya salah satunya adalah pertemuan ilmiah tahunan. Nanti di situ akan diseminarkan banyak sekali makalah. Biasanya kita sampai, yang masuk biasanya makalah itu sampai ratusan, tapi kita seleksi biasanya. Kita seleksi, nanti tinggal mungkin 100 atau berapa gitu kita seminarkan di dalam ruang-ruang seminar gitu. Nah, kegiatan ini sendiri nanti akan dilaksanakan pembukaannya dan penutupannya di auditorium Samratulangi, Unsrat ya Bu ya. Unsrat ya. Nah, diperkirakan sekitar, kami rencanakan sekitar bulan September. Nah, kemudian di situ ada seminar-seminar tadi yang saya sampaikan, kemudian ada field trip, ada kunjungan-kunjungan ke ke lokasi proyek yang pernah kita bangun, yang dibangun oleh pemerintah mungkin, di mana di situ ada peran anggota hati, misalnya bendungan kuil yang terdekat. Kemudian kita juga mencoba untuk meningkatkan minat kaum muda terhadap ilmu hidrolik itu. Nanti di sana kita akan direncanakan akan mengadakan semacam Young Engineer Forum. Jadi Young Engineer Forum tentu saja engineer-nya ya engineer yang di bidang hidrolik gitu. Nah, nanti di situ kita akan mencari teman-teman anggota hati profesional yang berumur kurang lebih ya di 35 tahun ke bawah lah, untuk sharing pengalaman, di masing-masing profesi. Misalnya ada dosen muda ya dari akademisi, kemudian ada profesional muda dari teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi atau konsultan, kemudian nanti dari praktisi, mungkin dari kita-kita dari pemerintahan yang bergerak di pemerintahan, kita akan adakan forum komunikasi atau forum dialog lah gitu, sharing session lah kira-kira antar mereka, antar engineer muda ini gitu. Nah, ini untuk pertama kalinya, karena selama ini PIT ini hanya biasanya akan diisi oleh seminar-seminar, tapi tahun ini
kami Hati Sulut bersepakat untuk mengusulkan sebuah acara yang namanya Hati Muda yang Bicara gitu. Agak romantis ya. Tapi kira-kira begitu. Jadi Young Engineer ini perlu dikasih wadah Ya, dikasih betul. wadah untuk berkomunikasi. Ya, kira-kira Oke. begitu. Nah, kami juga rencana ke depan dalam rangka PIT ini juga akan ada side event ini. Side event itu untuk menyongsong acara besarnya di bulan September. Ya. Nanti di bulan Maret ada yang namanya Hari Air Sedunia. Ya. Nah, di situ kita akan bikin event juga bersama-sama dengan komunitas peduli sungai misalnya atau dengan balai wilayah sungai. Kemudian nanti di bulan Juli ada Hari Sungai. Nah, kita juga akan adakan event, ada acara juga ya. Kemudian di bulan Agustus nanti akan ada Hari Danau yang untuk pertama kalinya diperingati. Nanti kita juga ada mengadakan event di sana yang melibatkan seluruh stakeholder gitu dan Hati terlibat di dalamnya. Ya, kira-kira begitu. Nanti jadi rangkaian acaranya panjang Panjang, ya. sampai dengan September. Itu ya, September. acara puncaknya Acara di situ. puncaknya. Acara puncaknya itu kira-kira dihadiri ya perkiraan kami sekitar 1.500 sampai 1.600 orang. Tokoh pemerintah yang diundang, Pak. Iya, Ya, biasanya pasti Ada ya? ada. dari biasanya yang buka menteri ya Bu Menteri ya. Menko. Menko ya. Mudah-mudahan nanti Pak AHY bisa hadir ke sini gitu buka acara gitu. Nanti dari kita akan melibatkan pemerintah daerah juga, gubernur dan terutama dari kampus gitu. Kampus, ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk acara ini juga bukan hanya sekedar acara pertemuan ilmiah gitu ya, tapi juga sebuah acara yang mempunyai multi efek ya, yang ke masyarakat, ke pemerintah daerah, ke wilayah dan sebagainya. Kita kolaborasikan dengan kegiatan budaya misalnya. Nanti di beberapa event ada kita melibatkan menampilkan budaya lokal gitu ya. Nah, kemudian ada mungkin kolintang, mungkin tarian juga sebagai apa dan sebagainya. Iya, untuk memperkenalkan itu. Ya, Mungkin ada dan kita juga mencoba untuk bikin acara di mana di situ ada UMKM yang berperan serta dalam pameran. Nah, gitu-gitu. Nah, kita banyaklah acaranya nanti dan harapan saya Tribun juga hadir di sana kira-kira. Pasti. Ya. Pasti. Kira-kira itu nanti acara besarnya Acara itu besar ya, ya. itu Tapi berarti. jangan lupa side eventnya ada gitu. Jadi dari awal dari bulan Maret nanti sudah mulai ada. Mulai, ya. ya. Arahnya ke Menuju sana ke situ gitu ya. ya. Oke. Dan ini Hati ini yang memang selalu tergabung ya dengan artinya mengambil bagian di kegiatan-kegiatan balai sungai juga ya, Pak ya. Ya. Karena memang anggotanya Sebagian di besar situ. ya. Kita Sebagian besar di balai sungai ini kan ahli sungai, ahli irigasi, ahli pantai. Nah, semuanya ini hidrolik ini. Ya, jadi ilmu hidrolik. Jadi ahli hidrolik semua di situ. Jadi hampir sebagian besar sarjana teknik sipil pengairan SDA yang ada di mana di balai sungai memang harus menjadi anggota Hati gitu. Karena disitulah diakui tingkat keahliannya Ya, tadi. betul juga, betul. Nanti dia dapat pekerjaan terus salah satu syaratnya sertifikat itu kalau tidak ada juga repot juga. Iya. Repot. Gini, kalau untuk orang profesional sertifikat itu menentukan gaji lah kira-kira. Ya. Salary-nya di Oh, situ ya. Kalau anggota muda, anggota ya gitu ya, atau utama gitu ya beda. Iya. Kira-kira begitu. Gampangnya itulah kira-kira ya. Oke. Nah, kita ke akademisi lagi, Ci. Ini kan tentunya masyarakat akan ke depan akan banyak yang melirik, terutama sarjana-sarjana yang bidang itu jurusan terkait sumber daya air dan lainnya. Nah, gimana saat ini peran Hati kalau dari akademisi sendiri untuk mengajak ini masyarakat artinya lebih peduli, terutama para kaum muda ini lebih peduli terhadap sumber daya air di tempat tinggal mereka masing-masing yang ruang lingkup yang paling kecil. Silakan. Kiat Hati ya berarti ya, dari hati, Kiat Hati Sulut nih berarti. Iya, Oke. Memang tadi kan sudah ada banyak ya cerita-cerita mengenai program yang ke depan dan juga yang saya rasa yang menjadi cukup seru nanti itu adalah yang muda yang bicara. Yang muda yang bicara. Itu untuk yang di PIT itu ya Pak ya. Ya, tapi
bukan hanya itu ya, terutama yang kami yang dari akademisi barangkali bisa memberikan sedikit masukan mengenai bagaimana sebenarnya opini mereka selama ini dan juga minat mereka mengenai sumber daya air gitu. Ya itu kebetulan sudah saya tanyakan kepada mahasiswa saya dalam satu ini ya kelas yang juga kami beberapa dosen sharing tentang itu, dan menarik sekali, dan saya harus mengatakan bahwa saya bangga kepada mahasiswa-mahasiswa saya ya, bahwa mereka ternyata punya wawasan yang cukup baik mengenai opini mereka mengenai sumber air, pengelolaan sumber air. Ya. Misalnya nih saya bacakan aja nih salah satu dari mereka. Ya. Mereka mengatakan bahwa pengelolaan dan pengelolaan air dan ketahanan pangan itu sangat penting dan harus dikelola dengan efisien demi ketersediaan dan keberlanjutan air itu sendiri di masa depan. Dan juga para mahasiswa ini melihat bahwa mereka harus lebih jeli dalam melihat isu-isu lingkungan, seperti iklim, perubahan iklim, dan polusi. Nah, selain itu mereka mengatakan bahwa mereka tuh lebih tertarik ya, kaum muda ini lebih tertarik pada bagaimana teknologi berkembang ataupun dikembangkan ya ke depannya dalam hal memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan air dan juga ketahanan pangan. Seperti misalnya yang terkait sistem pengelolaan air, drainase dari pengelolaan, katakanlah irigasi daerah biasa kan ada drainasenya ya. Bagaimana itu dikelola, kemudian kalau itu menyangkut air untuk domestik, sistem pengelolaan air limbahnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga mereka menyinggung mengenai penggunaan energi terbarukan. Jadi saya pikir wah ini ya mahasiswanya ya berpikiran sudah lebih maju. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa yang penting juga adalah teknologi penghematan air. Irigasi presisi. Ya, irigasi presisi kan itu sangat menghemat air ya. Nah, kemudian berkaitan dengan target keberlanjutan itu katanya yang paling penting adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka gitu, mengenai pengelolaan air dan pangan, serta tentu saja cara mengelola yang baik baik dan benar gitu. Nah, itu kira-kira yang saya bisa sampaikan mengenai bagaimana opini para mahasiswa termasuk generasi muda nih. Jadi apa yang akan diadakan oleh Hati terkait dengan engineer muda yang bicara itu pasti akan cukup seru gitu. Luar biasa. Apalagi kalau ada door prize-nya. Pak Ketua, sebelum kita kasih mungkin closing statement dan juga nanti ada hal-hal yang mungkin yang akan disampaikan, satu pertanyaan mungkin dari kita, lepas dari jabatan sebagai Kebalai, apa yang bisa dikolaborasi antara Hati dan pemerintah daerah secara khusus ini ke depan ini dalam hal mengelola sumber daya air dan juga berkaitan dengan ketahanan pangan ke depannya. Apa kira-kira? Ya, jadi terkait dengan karena ini asosiasi profesi ya, jadi tentu saja kita lebih fokus kepada orang hari ini. Bagaimana Hati ini bisa menjembatani peningkatan kapasitas dan keahlian kompetensi pemerintah anggota atau pegawai di daerah ya, kira-kira, atau pemerintah daerah yang mempunyai yang notabene adalah ahli teknik sipil atau teknik sumber daya air atau ahli teknik pengairan gitu ya. Kita berharap bahwa pemerintah daerah punya kesadaran agar para pegawainya ini ya, khususnya ASN di lingkungan pemerintah daerah itu bisa meningkatkan kompetensinya gitu.
salah satunya ya memang kita punya kewajiban dari hati ini untuk memfasilitasi itu dengan seminar-seminar ya, dengan pelatihan-pelatihan, kemudian juga sertifikasi. Tadi kami berharap itu dengan meningkatnya kompetensi, keahlian dan kapasitas tadi, maka kami berharap pengelolaan sumber daya di daerah, pengelolaan sumber daya air di daerah itu meningkat lebih baik. Tadi dicontohkan oleh Cirina, kalau salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi atau yang lain dalam pengelolaan sumber daya air, penghematan air dalam proses irigasi misalnya, kemudian limbah gitu ya, bagaimana limbah kita kelola dengan baik, kemudian bagaimana pembangunan yang dilakukan misalnya drainase perkotaan yang melibatkan para ahli hidrolik, dalam hal ini anggota hati ya, itu bisa menciptakan sistem drainase yang efisien misalnya. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan ke pemerintah daerah, khususnya dengan ketahanan pangan ya, karena ini merupakan salah satu dari visi pemerintah yang Asta Cita itu, Asta yang kedua kalau tidak salah. Maka sangat penting bagi kami dari hati ini mencoba untuk mensosialisasikan nih berbagai macam metodologi atau teknik yang terkaitan dengan pengelolaan air yang efisien, yang berdaya guna gitu ya. Karena tugas kita salah satunya adalah bagaimana air ini lestari dan berkelanjutan. Maaf. Jadi itu salah satu tugas kami terkait dengan itu. Nah, kami sendiri ya sebagai ahli hidrolik juga terus mengasah diri lah kira-kira begitu, untuk supaya ke depan pengelolaan air itu juga semakin efisien itu tadi dan berdaya guna lah kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih ya untuk waktu yang luar biasa. Ini sharing yang luar biasa, ini punya manfaat tentunya. Ini pendaftaran tidak ditutup ya, jadi silakan nanti kita sebentar mungkin tampilkan linknya supaya mungkin teman-teman yang dosen yang lain-lain mungkin ingin gabung nanti bisa mendaftar di situ ya Pak ya. Sebelum kita tutup silakan dari Enci dulu untuk closing statementnya. Silakan apa mungkin yang ingin disampaikan, yang mungkin belum sempat disampaikan atau ingin disampaikan silakan. Saya ingin mengatakan bahwa memang hati ini sangat organisasi yang sebenarnya sangat strategik ya. Karena yang dikelola ini kebanyakan orangnya, dan orangnya itu kompetensinya gitu ya, berkaitan dengan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air. Jadi kita tahu air itu satu kebutuhan yang tidak bisa tidak ada. Itu berguna bukan cuma manusia tapi juga hewan, tumbuhan ya. Jadi ketersediaan, kelangsungan, kualitasnya itu harus kita jaga gitu. Nah, pesan ini harusnya bisa dikemukakan tidak hanya oleh para akademisi melalui mahasiswanya, kelas-kelas yang diajarnya, tapi juga melalui organisasi profesi seperti hati. Dan karena itu saya merasa sangat bersyukur bahwa kita Indonesia punya hati. Silakan dari Pak Ketua. Saya singkat saja ya, karena ini perkenalan ya, kira-kira begitu ya Ci ya. Jadi perkenalan hati kepada masyarakat, terutama Tribuners ya, yang menyaksikan podcast kita ini. Jadi tolong simpan hati di dalam hati. Kira-kira gitu ya. Jadi tolong simpan hati di dalam hati. Artinya apa? Tolong keberadaan kami ini ya, keberadaan ahli hidrolik ini ya, himpunan ahli hidrolik ini disimpan di dalam hati supaya masyarakat tahu bahwa kalau ada masalah terkait dengan sumber daya air ya dan sebagainya, ke siapa yang bisa ditanyakan kira-kira begitu. Nah, makanya disimpan di dalam hati. Hati yang disimpan di dalam
hati. Kira-kira begitu. Oke, cukup Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Sama-sama. Ya, Dan sama-sama. juga Pak Ketua, terima kasih. Semoga ini event-eventnya bisa lancar ya. Ya, Dan kita juga ingin dilibatkan ke depan. Semoga pasti. kegiatan ini tentunya dan podcast ini bermanfaat untuk masyarakat yang mendengar, terutama untuk teman-teman mungkin yang mau gabung, silakan, nanti ada linknya ya di situ ya, nanti bisa dibuka dan bisa mendaftar ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Tribuners, mungkin ini perbincangan kita. Tentunya ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita ketemu di podcast yang lain. Terima kasih. Selamat sore.